Sorry ya. Sorry ya. Anies Baswedan, Capres nomor urut 1, ketangkapan kamera menggelengkan kepalanya saat Muhaimin Iskandar alias Caimin diselepet Gibran Rakabuming Raka. Pada debat Cawapres Jumat 22 Desember, Anies Baswedan terlihat menggeleng-gelengkan kepala saat menyaksikan Gibran Rakabuming Raka menyebut Caimin tak konsisten soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Saat Gibran menyinggung konsistensi Caimin soal IKN, Anies terlihat langsung menggeleng-gelengkan kepala. Anies terlihat geleng-geleng sambil duduk bersandar dan menyilangkan kakinya. Ia menunjukkan raut wajah datar. Dalam segmen debat tersebut, Gibran menyebut Caimin yang juga dikenal sebagai Wakil Ketua DPR dan Ketua Umum PKB itu tak konsisten atas pendiriannya tentang IKN lantaran sempat menghadiri proses tumpengan di IKN. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Menurut Gibran, pembangunan IKN tidak hanya serta-merta mendirikan bangunan yang nantinya dipakai sebagai pusat pemerintahan. Ia menyatakan IKN adalah simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Caimin mengklaim 1% dari dana APBN yang hampir 500 triliun rupiah untuk IKN Nusantara bisa digunakan untuk membangun jalan di seluruh pulau Kalimantan. Caimin mengatakan dirinya dan Anies Baswedan bakal mengerjakan proyek sesuai skala prioritas. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Caimin juga mengklaim 3% dari total dana pembangunan IKN bisa digunakan untuk pembangunan sekolah di penjuru Kalimantan. Adapun pernyataan Caimin itu merupakan respon dari perkataan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan pembangunan APBN hanya membiayai 20% pembangunan IKN. KPU menggelar debat kedua Pilpres 2024 pada Jumat 22 Desember. Debat diselenggarakan di Jakarta Convention Center atau JCC pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan para calon wakil presiden. Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November. Karena di situ adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Baik. Waktunya
habis, kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Jadi Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas Anies, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik.